Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Episode kali ini merupakan episode terakhir setelah yang terakhir kemarin. Cerita Sentot dan Edi berpetualangan di desa Desa Siluman yang ada di Kabupaten Grobogan. Tapi ternyata masih ada sambungannya lagi nih, di mana Sentot dan Edi sudah sampai di rumah. Tapi ternyata ada sesuatu yang terlewat, karena adik Sentot yang bernama J dan Gunawan ternyata belum pulang ke rumahnya yang ada di Lawu, membuat Sentot khawatir dan harus mencarinya. Nah, kita langsung simak saja seperti apa Sentot dalam mencari kedua adiknya. Apakah langsung ketemu dan tamat? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya terbit. Suasana rumah Edi di Demak masih sepi. Di dalam kamar depan terdengar suara gaduh dan tangisan kecil. "Gunawan Hitam, jangan. Astaga, Sentot, kasur Mama jadi basah," seru Mama sambil berusaha menepuk-nepuk kasur dengan wajah panik. Sentot yang baru saja terbangun terlihat mengucek matanya pelan. Wajahnya pucat, tapi dengan cepat berubah menjadi ekspresi kesal. "Itu salah Gunawan, Mak. Dia nyolong telur rebus terus lari ke laut. Aku udah kejar tapi dia renangnya cepet banget. Aku jadi ngompol karena capek ngejar." Mama mengerutkan dahi. "Hah? Telur rebus? Laut? Sentot, itu mimpi." Edi yang mendengar kegaduhan itu datang dari dapur dengan secangkir kopi, menguap lebar. "Mimpi apa lagi, Tot? Jangan bilang mimpi naik naga makan cilok ya." Sentot duduk bersila di atas kasur basah, masih dalam posisi menyalahkan Gunawan. "Bukan, Ed. Jadi gini, aku lagi duduk makan telur rebus, terus si Gunawan tiba-tiba nyolong satu, terus berenang. Aku kejar, tapi lautnya luas banget. Aku berenang sampai kaki kram. Bangun-bangun udah basah semua." "Itu emang kamu aja yang suka ngompol, pakai nyalain mimpi." Pagi itu matahari sudah mulai meninggi dan kasur basah bekas mimpi Sentot dijemur menggantung di pagar depan rumah Edi. Beberapa tetangga yang lewat menatap heran, tapi Edi hanya pura-pura tidak melihat mereka. Sementara Sentot duduk bersila di lantai teras dengan dagu bertumpu di lututnya. Wajahnya tidak seperti biasanya, muram dan termenung. Edi menyeruput teh dari gelas bening, lalu melirik ke arah anak kecil itu. "Kenapa, Tot? Biasanya habis ngompol kamu ketawa-tawa kayak gak punya beban hidup." Sentot menjawab pelan. "Ed, mimpi aku tadi malam tuh aneh banget. Bukan cuma soal telur rebus. Aku rasa itu kayak pertanda buruk. Soalnya aku lihat Gunawan kabur ke laut dan aku gak bisa nyusul. Kayak dia minta tolong, tapi aku telat." Edi menurunkan gelasnya. "Itu cuma mimpi, Tot. Mungkin kamu kangen aja sama Jay dan Gunawan. Mereka kan emang suka muncul tiba-tiba dan hilang tiba-tiba." Sentot menggeleng. "Enggak, Ed. Perasaan aku gak enak. Aku udah sering mimpi aneh, tapi ini beda. Kayak mereka lagi butuh bantuan. Entah kenapa aku yakin Jay dan Gunawan belum balik ke Gunung Lawu." Edi terdiam sejenak lalu mengusap kepala Sentot. "Kamu yakin?" Sentot menatap ke arah langit yang mulai terang lalu mengangguk mantap. "Yakin? Aku mau ke Gunung Lawu, Ed. Kita harus cek ke gua mereka. Kalau mereka belum balik, ya kita cari." Edi menatap anak kecil itu, heran tapi juga kagum dengan keteguhan hatinya.
Akhirnya ia berdiri menepuk celananya dari debu teras. Oke Tot, tapi kalau kamu ngajak aku naik ke gunung cuma buat cari siluman yang doyan rebus-rebusan, nanti pulangnya kamu yang cuci motor ya. Sentot langsung berdiri dan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Siap, tapi cucinya di tempat pencucian motor ya. Itu sih sama aja bukan kamu yang nyuci. Pagi itu di dapur rumah sederhana mereka, aroma nasi goreng buatan Mama menyebar mengisi ruangan. Edi dan Sentot duduk berhadapan di meja makan sambil saling pandang, tampak ragu untuk membuka percakapan yang sudah mereka sepakati sejak tadi subuh. Akhirnya Edi angkat bicara. Mak, kita mau pamit. Pagi ini juga aku sama Sentot mau naik lagi ke Gunung Lawu. Mama menghentikan gerakan mengaduk wajan, menoleh perlahan dengan raut wajah cemas. Loh, baru juga pulang dari tempat angker, ini mau ke gunung lagi. Ada apa? Sentot menyela cepat. Mama, ini pentil. Aku mimpi buruk tentang Jay dan Gunawan. Aku yakin mereka belum balik ke gua mereka. Kita cuma mau pastikan aja. Mama menatap wajah kecil Sentot yang terlihat lebih serius dari biasanya. Kecemasan menyelimutinya. Namun ia juga tahu bahwa anak ini bukan anak sembarangan. Meski usianya baru 7 tahun, hatinya sudah penuh rasa tanggung jawab, apalagi terhadap teman-teman sejenisnya. Mak ngerti, tapi hati-hati ya, jangan sok berani. Kalian berdua itu baru terbebas dari petaka yang kemarin. Jangan sampai kejadian lagi. Edi mengangguk. Tenang Mak, kita bawa bekal cukup. Air, senter, minyak telon buat Sentot, semuanya siap. Dan telur rebus 2 biji, tambah Sentot cepat sambil mengacungkan 2 jari. Mama menghela nafas panjang lalu mengangguk. Ya sudah, kalau memang itu niat kalian, Mak izinkan. Tapi jangan lebih dari 2 hari. Kalau 2 hari belum balik, Mak naik sendiri ke gunung cari kalian. Sentot tertawa kecil sambil memeluk Mama. Makasih Oma, nanti kalau ketemu Jay dan Gunawan, Sentot langsung turun. Tidak lama kemudian, suara motor tua Edi menggerung pelan di depan rumah, ditemani kabut pagi dan rasa cemas bercampur harapan. Keduanya pun melaju perlahan menuju kaki Gunung Lawu, tempat misteri baru mungkin sudah menanti. Motor tua Edi melaju pelan di antara jalanan desa yang masih berselimut embun pagi. Ayunan pohon bambu di kiri kanan jalan menderik lembut diiringi kicau burung. Sentot duduk di depan Edi sambil memeluk tas ransel kecil dan mengenakan helm kebesaran serta kacamata hitam yang menutupi hampir seluruh wajah mungilnya. Tiba-tiba, Sentot menunjuk ke depan dengan penuh semangat. Ed, ada wanita muda di pinggir jalan tuh, bawa tas belanja, kayaknya mau ke pasar. Ed, kamu harus kasih tumpangan, kamu kan pemuda keranda. Serunya dengan gaya seperti penyuluh masyarakat. Pemuda keranda, teladan kali. Edi mengerutkan dahi, mencoba melihat arah yang ditunjuk. Dari kejauhan memang tampak sosok berjilbab dengan tas plastik besar berdiri di tepi jalan. Ya udah, jangan ribut, kita lihat dulu, jawab Edi sambil memelankan motornya. Mereka pun berhenti tepat di depan wanita itu. Namun begitu Edi membuka helmnya, wajahnya langsung berubah. Lah, astaga, Mbah Temon, Ed. Edi langsung melihat ke arah Sentot dengan tatapan sinis. Mana wanita mudanya, Tot? Sentot buru-buru membuka helm dan kacamata hitamnya. Matanya melotot ke arah Edi. Itu bukan salahku, Ed. Aku pakai kacamata hitam, terus helm ini nutup mataku. Dari jauh kelihatan muda banget. Edi menepuk dahinya. Tot, Mbah Temon itu umurnya udah mau 1 abad. Dari mana kelihatan muda? Ngapain kalian berhenti? Cuma mau ribut? Ini Mbah, Sentot katanya ngefans sama Mbah Temon, makanya minta berhenti. Seketika Mbah Temon langsung merogoh tasnya untuk mencari-cari sesuatu. Cari apa Mbah? Gak usah repot-repot.
Sentot tadi udah sarapan kok. Mau cari pulpen, mumpung aku masih hidup. Mau ku kasih kamu tanda tangan. Warisan aja mbah kalau ada. Warisan mbahmu? Orang rumahku aja mau disita bang. Walah, calon kere ternyata. Edi nyengir. Mbah, kita buru-buru mau ke Gunung Lawu. Kalau mbah mau ke pasar, ayo kita bareng aja. Gak usah, aku lagi nunggu jemputan. Tidak lama, sebuah sepeda motor tua berbunyi nyaring dengan pengendara pria tua setelan 70-an berkaca mata hitam berhenti di belakang Edi. Loh, Mbah Parto, ngapain mbah? Udah kelihatan ganteng aja. Ini Ed, mau jemput Momon, minta diantar ke pasar. Hah? Momon? Momok mengerikan mungkin Ed? Enak aja kamu kalau ngomong, tak karetin nanti mulutmu, ucap Mbah Temon sambil naik ke boncengan Mbah Parto. Ya sudah, aku pergi dulu. Kalian hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai ke Lawu. Mbah Temon juga semoga selamat menempuh hidup baru. Mbah Temon nyengir tersipu malu. Lalu Mbah Parto melajukan motornya meninggalkan Edi dan Sentot yang masih bengong. Walah, tua-tua kena cobaan. Sentot tertawa. Ini sih lomba Ed. Lomba apa? Lomba siapa yang duluan finish and astagfirullah. Mereka pun melaju lagi meninggalkan desa menuju Karanganyar. Siang yang mulai panas menyambut Edi dan Sentot saat mereka akhirnya sampai di base camp Gunung Lawu via Candi Ceto. Setelah menempuh sekitar 4 jam perjalanan melewati Purwodadi, motor tua andalan Edi beristirahat di parkiran, berderit pelan seolah minta dibebaskan dari beban tugasnya. Perjalanan jauh itu membuat perut keduanya keroncongan. Mereka segera menuju warung sederhana yang berada tidak jauh dari area base camp. Sentot dengan wajah ceria dan tatapan lapar langsung duduk dan memesan dengan gaya seperti pejabat negara. Nasi putih 1, telur rebus 2, jangan kelamaan mbak, tambah es teh manis biar mantap. Edi cuma tertawa sambil memesan makanan biasa. Sambil menunggu, Sentot sibuk berceloteh, menceritakan mimpi-mimpinya tentang Jay dan Gunawan, terutama adegan Gunawan berenang membawa telur rebus. Pokoknya kalau nanti ketemu Gunawan, aku minta ganti telurnya. Itu pasti telur rebusku yang dia curi di mimpi, Ed, ujarnya dengan serius, membuat ibu warung menahan tawa. Selesai makan, mereka berdua berwudu dan menunaikan sholat zuhur di musola kecil di dekat warung. Saat berdoa, Sentot seperti biasa melantunkan doanya. Ya Allah, tolong pertemukan kami dengan Jay dan Gunawan dalam keadaan sehat, tidak berubah jadi kodok. Amin. Edi yang mendengar doa itu cuma geleng-geleng kepala. Setelah semua siap, mereka mulai mendaki. Tapi saat hendak menuju pos registrasi, Sentot menarik lengan Edi. Mau kemana, Ed? Bayar registrasi dulu lah, Tot. Ngapain bayar? Ini kan rumahku. Masa masuk rumah sendiri bayar? Edi menatapnya sebentar. Tapi kan aturannya. Sentot sudah melangkah duluan dengan santai. Ed, aku ini anak Gunung Lawu. Biungku tuh penguasa gua di sana. Kalau ada yang cegat, tinggal bilang aku ereksi. Tot, salahmu parah. Akamsi bukan ereksi. Astaga, jangan kenceng-kenceng, malu. Ayo Ed, pokoknya kita masuk aja. Edi akhirnya menyerah. Mereka pun mengambil jalur samping, menghindari pos resmi, dan mulai mendaki melalui jalur semi liar. Angin gunung menyapa dan suasana pegunungan mulai terasa. Pohon-pohon tinggi menjulang, kabut tipis turun perlahan, dan suara burung serta jangkrik bersautan. Sentot mendaki sambil sesekali berbicara dengan pohon atau batu. Siapa tahu itu sebenarnya siluman nyamar, Ed, katanya. Sementara Edi mengawasi dengan waspada. Tujuan mereka jelas,
menuju gua tempat Jay dan Gunawan biasa tinggal untuk memastikan dua siluman kocak itu baik-baik saja. Jalur dari basecamp menuju Candi Ketek masih terbilang bersahabat. Jalannya lebar membelah hutan pinus yang sejuk, ditemani suasana gunung yang ramah. Di kanan kiri jalan berjajar beberapa warung kecil milik warga lokal, menawarkan jajanan ringan dan minuman segar untuk para pendaki. Bagi pendaki biasa, warung-warung itu adalah sekedar tempat beristirahat, tapi bagi Sentot, itu adalah harta karun hidup. Baru saja 5 menit berjalan, Sentot sudah menunjuk satu warung. Ed, itu pisangnya manggil aku. Lihat tuh, melambai-lambai. Tanpa menunggu jawaban, ia sudah duduk dan menunjuk 2 pisang goreng dan segelas teh hangat. Belum juga 5 menit setelah itu, satu warung terlihat lagi. Ed, arem-aremnya kelihatan juicy banget. Dosa besar kalau kita lewatin. Edi tak bisa berkata apa-apa. Dompetnya menangis pelan tiap kali Sentot menunjuk makanan. Wah, dedel duel dompetku tot. Puncaknya terjadi saat mereka mendekati Candi Ketek. Sentot mendadak berhenti, matanya membelalak. Ed, semangka. Yang ini aku yakin bukan cuma manggil, ini teriak-teriak. Edi akhirnya membeli potongan semangka yang lumayan besar, dan mereka pun memutuskan beristirahat di area Candi Ketek. Candi kecil yang terselip di tengah hutan itu menawarkan suasana tenang. Batu-batu tua tertata rapi dan dedaunan berguguran diterpa angin lembut. Sentot duduk di salah satu undakan candi sambil menggigit semangka dengan lahap. Hidup di gunung itu damai ya Ed, asal ada semangka dan gak ada makhluk leak. Edi tertawa kecil. Kamu itu pendaki atau food vlogger sih Tot? Aku ini pahlawan UMKM Ed, jawab Sentot penuh wibawa. Aku itu makan demi negara. Mereka berdua pun duduk diam beberapa saat, menikmati segarnya semangka, aroma hutan dan ketenangan Candi Ketek. Namun jauh di dalam hati Sentot, ia masih menyimpan rasa cemas. Di manakah Jay dan Gunawan berada? Dan kenapa firasatnya masih belum tenang? Setelah cukup lama beristirahat dan menyantap semangka di Candi Ketek, perjalanan kembali dilanjutkan. Jalur pendakian via Candi Ceto memang panjang, namun pemandangan sepanjang perjalanan begitu memanjakan mata. Jalur dari Candi Ketek menuju pos 1 dikenal cukup landai, dengan tanah berbatu dan sesekali akar pohon melintang. Perjalanan menuju pos 2 mulai menanjak. Jalur semakin menantang dengan tanjakan berbatu dan licin. Sesekali Sentot berhenti, bukan karena lelah, tapi karena tergoda suara burung atau ingin mengabadikan momen dengan melukisnya. Sampai di pos 2 yang bernama Brakseng, mereka beristirahat sebentar di dekat bangunan kecil yang digunakan untuk tempat berteduh. Perjalanan ke pos 3 dari pos 2 adalah yang paling berat sejauh ini, karena tanjakannya lebih curam dan stamina mulai terkuras. Namun semangat Sentot malah bertambah, terutama ketika di kejauhan terlihat tanda-tanda warung. Benar saja, di pos 3 yang dikenal sebagai Cemorodowo, ada warung sederhana berdiri di bawah rindang pepohonan. Sentot langsung masuk seperti pelanggan tetap, lalu berteriak, Bu, telur 2 sama teh manis. Ed, bayarin ya, ini demi kemanusiaan. Edi hanya bisa mengangguk lemas sambil duduk lesehan dan memesan teh tawar biar murah. Setelah perut kenyang dan tubuh sedikit bertenaga, Sentot dan Edi pun kembali melanjutkan perjalanan. Sinar matahari mulai meredup, menyeratkan waktu menjelang maghrib. Udara dingin khas Gunung Lawu pun perlahan menyelimuti, menambah suasana magis dalam perjalanan mereka. Begitu melewati jalur utama pendakian, Sentot mulai memimpin jalan dengan percaya diri. Ia membelok ke sebuah jalur kecil yang nyaris tak terlihat. Semak-semak tinggi dan pohon-pohon tua menutupi jalanan, membuat Edi harus menunduk
dan menyingkirkan ranting-ranting yang menghadang. "Ed, ini jalan rahasia. Gak semua orang bisa lihat, hanya orang pilihan dan anak ular seperti aku," kata Sentot dengan nada bangga sambil menyingkap daun pakis. Eddie menoleh ke belakang sejenak, melihat jalur pendakian yang sudah tak terlihat. Ia menelan ludah lalu bertanya pelan, "Tot, yakin ini aman? Jalannya makin gak masuk akal ini." "Aman kok, asal jangan nginjak sarang semut merah di balik batu besar itu. Nanti bisa dikejar sampai puncak." Mereka terus berjalan menembus semak belukar, diiringi suara burung hantu dan daun-daun bergoyang. Kabut tipis mulai turun dan suasana semakin sunyi. Setelah sekitar 20 menit menembus jalan tidak lazim itu, terdengarlah suara desis halus, bukan dari ular besar, melainkan suara puluhan bahkan ratusan ular kecil. Eddie langsung merapat ke belakang Sentot. "Tot, itu suara ular semua ya?" "Iya dong, ini saudara-saudaraku. Mereka lagi nyambut kita. Tapi tenang, mereka gak suka manusia. Maksudku gak suka nyakitin manusia. Kalau suka ngikutin sih iya." Tidak lama kemudian, di balik rimbun semak tampak sebuah celah batu besar. Dari luar tampak seperti dinding tebing biasa, tapi Sentot mendorong sebuah batu besar ke samping, membuka lorong masuk. "Selamat datang di rumahku yang asli, Ed. Gua Lawu." Lorong itu menganga gelap, namun dari dalam tampak cahaya remang kehijauan, seperti pantulan dari lumut atau kristal alam. Suara desis kian ramai, menandakan puluhan saudara ular Sentot telah bersiap menyambut kepulangan anak manusia dari Gunung Lawu itu. "Ayo kita masuk, siapa tahu J dan Gunawan udah pulang." Begitu kaki Sentot dan Eddie menginjak lantai goa yang sejuk dan berpasir halus, suasana langsung terasa hangat namun juga ajaib. Di langit-langit goa menggantung kristal-kristal alami yang memantulkan cahaya kehijauan, membuat suasana terlihat seperti istana bawah tanah. Tiba-tiba terdengar suara, "Hei, Mas Sentot pulang." Seekor ular kecil dengan warna belang putih merah meluncur cepat dan langsung memeluk kaki Sentot dengan gaya dramatis. "Aku Roberto, pemain bola bekel terbaik di dunia bawah tanah." Sentot memiringkan kepala. "Rob, namamu Roberto? Masa jagonya main bola bekel sih? Harusnya sepak bola dong, kayak bintang Epora." Roberto dengan polos menjawab, "Itu kalau manusia, Mas, kan aku ular." "Lah terus gimana kamu main bola bekelnya?" tanya Eddie penasaran. Kemudian sosok ular kecil yang bernama Roberto itu menaruh bola bekel di antara mereka. Sejenak dia menahan nafas dan menghembuskannya perlahan. "Bola bekel, aku cinta kamu." "Tapi bohong." "Begitu cara mainkan bola bekel." "Oh, mempermainkan hatinya gitu." Karepmu." Tidak lama muncullah sosok ular kecil berwarna hijau muda dengan pita di kepalanya. Sienna, adik bungsu Sentot, satu-satunya ular perempuan dari 100 saudara. "Mas Sentot, akhirnya pulang juga," teriak Sienna sambil melilit sebentar di lengan Sentot, lalu tersipu malu saat melihat Eddie, disusul oleh beberapa saudara ular lainnya, Ricky, Roy, Iglesias, Teddy, dan Wahyudi. Sentot tertawa bahagia. "Wah, rame banget. Tapi mana J sama Gunawan? Mereka pulang setelah nolongin aku di desa siluman. Harusnya kan udah pulang." Semua saudara ular saling pandang, hingga akhirnya Sienna maju dengan wajah khawatir. "Mas Sentot, J sama Gunawan belum pulang. Sejak mereka berangkat sampai sekarang gak tahu kemana. Belum ada kabar sama sekali. Kami pikir mereka sama Mas Sentot." Seketika wajah Sentot berubah tegang. Ia menoleh pada Eddie. Mereka saling menatap dalam diam. Eddie menarik nafas pelan. "Tot,
Bisa jadi mereka belum balik karena nyasar. Sentot mengangguk pelan. Kenapa mereka bisa nyasar ya? Ini pasti ada sesuatu yang salah. Sentot tidak sadar bahwa itu karena ulahnya yang melempar terlalu kencang. Aku mimpi Gunawan bawa telur rebus dan lari terus. Ternyata mungkin itu firasat. Kita harus cari mereka, Ed. Sienna dengan cemas berkata, "Iya mas, temukan mereka segera. Jangan sampai Jay hilang terlalu lama sama Gunawan." Emang kenapa Sienna? Lama-lama Jay bisa ikutan gila seperti Gunawan. Wahyudi tiba-tiba angkat bicara. "Aku punya ide. Tapi butuh bantuan makhluk penjaga kabut. Mereka bisa mendeteksi jejak dari energi siluman." Sentot menoleh penuh harap. "Kalau itu bisa bantu, ayo kita cari sekarang juga." Wahyudi melata cepat di depan dengan gaya sedikit pongah karena merasa penting hari itu. Sentot dan Edi menyusul di belakangnya, menembus semak belukar yang semakin lama semakin rapat. Kabut tipis mulai menyelimuti jalur mereka. Udara terasa lebih dingin dan lembab. Hutan yang mereka masuki seolah bukan bagian dari Gunung Lawu yang biasanya. Pepohonan tinggi menjulang, akar-akar besar menjulur di permukaan tanah, dan suara burung atau serangga nyaris tak terdengar, digantikan keheningan yang ganjil. Edi berbisik pelan, "Tot, kok hawanya beda ya? Merinding aku." Sentot menjawab sambil melirik kanan kiri. "Ini pasti tempat makhluk gaib, Ed. Tapi jangan takut, ada aku dan Wahyudi." Edi mendengus kecil. "Justru itu yang bikin aku makin khawatir. Tingkah kalian berdua itu absurd." Tidak lama, di tengah kabut yang semakin tebal, terlihat sebuah batu besar di tengah lapangan kecil. Di atasnya duduk seorang kakek tua, kurus, mengenakan baju compang-camping. Rambut dan jenggotnya panjang tak terurus, matanya terpejam, namun nafasnya stabil seperti orang bermeditasi. Kabut mengelilinginya, seolah berasal dari tubuhnya sendiri. Wahyudi mendekat, lalu bersuara pelan penuh hormat. "Kanjeng Mbah, kami butuh bantuanmu." Sang kakek membuka matanya perlahan. Pandangannya langsung tertuju pada Sentot, membuat bocah itu refleks melangkah mundur setengah langkah. Sentot dengan suara pelan berkata, "Mbah, kakek, grandpa, aku ingin mencari dua saudaraku, Jay dan Gunawan. Mereka hilang saat kembali dari menolongku." Kakek itu tak menjawab sepatah kata pun, hanya memandang mereka dengan tatapan kosong yang terasa seperti menembus isi hati. Lalu perlahan ia mengangkat tangan kanannya, menunjuk lurus ke satu arah, timur. Hanya satu kalimat lirih yang keluar dari bibirnya. "Carilah mereka ke arah timur." Seketika itu, kabut di sekelilingnya berputar perlahan seperti membentuk pusaran kecil, lalu menghilang. Dan sang kakek kembali menutup matanya, seolah kembali ke dalam meditasinya. Sentot menoleh pada Edi. "Timur, itu bisa artinya banyak tempat, Ed." Edi menghela nafas. "Gak jelas nih kakek." Mereka pun kembali ke gua untuk membicarakannya dengan saudara-saudara lainnya. "Menurut kakek penjaga kabut, mereka ada di timur," ucap Wahyudi. "Tapi kan timur itu luas, bisa di mana saja?" tanya Sienna. "Sudah tanggung jawabku untuk mencari adik-adikku. Aku kakak pertama, harus menjaga kalian semua," jawab Sentot dengan wajah serius. "Menurutmu kemana kita cari mereka, Tot?" "Setauku J itu punya antena komunikasi. Aku bisa bicara dengannya kalau jaraknya cukup." "Itu artinya kakak harus ke timur lebih dulu sambil mencari sinyal menghubungi J." Kamu pintar, Sienna." "Setelah berada pada jarak yang cukup, aku bisa komunikasi dengan J dan aku bisa bertanya di mana dia sekarang." "Wah, bakal panjang lagi nih cerita.
Iya Ed, tambah satu judul lagi. Judul apa itu? Perjalanan ke timur mencari adik tiri. Kok adik tiri? Iya Ed, meskipun mereka adik kandungku, tapi mereka sudah kuanggap sebagai adik tiriku sendiri. Kebalik kotaknya nih bocah. Kita turun dulu kalau gitu buat cari sinyal. Kita telepon mama buat ngabarin. Oke? Adik-adikku sekalian, Kang Masmu yang ganteng ini harus berpetualang kembali mencari dua saudara kalian yang tersesat entah karena apa ya. Sentot tidak tahu itu karena ulahnya yang melemparkan kedua adiknya terlalu jauh karena terlalu bersemangat. Mereka berdua pun turun gunung kembali untuk mengabarkan hal ini pada Mama, supaya Mama tidak khawatir dan menyusul naik. Sementara itu di tempat penjaga kabut, sosok tua itu masih memejamkan matanya. Kayaknya aku sudah mulai halusinasi ini. Masa ada ular kok bisa ngomong, nanya alamat lagi sama aku. Lawang aku juga nyasar, malah ditanyain arah. Kalau aku tahu arah, udah pulang dari kemarin. Mana perut lapar, cari kayu gak dapat, malah nyasar di hutan gini. Halo, Assalamualaikum Mak. Kayaknya Edi sama Sentot gak bisa pulang sekarang Mak. Soalnya J sama Gunawan gak ada di rumahnya. Terus kalian mau kemana lagi? Mencari mereka berdua dulu lah Mak. Kami cuma dapat petunjuk kalau mereka berdua itu ada di timur. Bingung Mak, timur itu kan luas. Bisa jadi Jawa Timur Ed, atau gunung yang di timur, Gunung Arjuno, Gunung Semeru, Gunung Argopuro. Itu dia Ed, aku punya firasat mereka ada di Gunung Arjuno. Ayo kita berangkat ke Arjuno sekarang. Mak, kata Sentot dia mau ke Gunung Arjuno. Aduh, ada-ada aja kalian ini. Ini tugas Mak. Ya sudah, yang penting tetap kabarin Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Ed, kita berangkat sekarang juga. Tapi uangku menipis Tot, kita kan butuh bensin dan makan. Jual saja sepeda motormu buat beli bensin dan makan. Terus kita mau naik apa? Beli sepeda motor barulah. Gendeng nih bocah, diikuti malah makin ngelantur. Sentot lalu merogoh sesuatu dari dalam tasnya dan memberikannya pada Edi, sebuah sisi ular yang terbuat dari emas. Kau bisa menjual ini di toko material untuk dapat uang Ed. Toko emas kali. Di material kan juga ada mas-mas. Mereka berdua kemudian melajukan motornya menuju ke Jawa Timur dalam misi pencarian J dan Gunawan yang tersasar karena Sentot. Nah, tampaknya petualangan Sentot dan Edi akan dilanjutkan untuk mencari kedua adiknya yang kemarin nyasar sampai Rinjani. Jauh banget ini, ngelewatin berapa gunung coba? Seperti apa ceritanya? Tuliskan komentar kalian sebagai tanda setuju. Saya pengen lihat sebanyak apa yang setuju cerita Sentot disambung lagi. Apakah bisa tembus 1000 komentar? Para Sentot lover, tunjukkan eksistensimu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih juga untuk semua support yang sudah diberikan selama ini. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring
jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini, pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini, pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari.